Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Berikut cerita dramanya. Pernikahan yang dijodohkan. Arman duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi ponselnya dengan tatapan kosong. Pesan dari ibunya masih terbuka di layar. "Nak, besok kita akan bertemu keluarga Pak Surya. Mereka sudah setuju. Ini kesempatan bagus untukmu." "Kesempatan?" Arman mendesah berat. Bagaimana mungkin pernikahan yang diatur orang tuanya bisa disebut kesempatan? Ia bahkan belum pernah bertemu dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Di sisi lain kota, Kila juga menatap layar ponselnya dengan perasaan serupa. Ibunya baru saja menelepon, mengabarkan bahwa lusa ia akan bertunangan dengan pria yang bahkan belum ia kenal. "Apa ibu pikir ini semudah memilih baju?" keluhnya pada sahabatnya, Rina. "Ki, kalau keluargamu sudah memutuskan, apa kamu bisa menolak?" tanya Rina pelan. Kila menggeleng. "Aku tidak ingin menyakiti hati mereka. Tapi menikah dengan orang asing, aku bahkan tidak tahu dia seperti apa." Hari pertemuan pun tiba. Arman dan Kila duduk berseberangan di ruang tamu, diam dan canggung. Sementara kedua keluarga mereka sibuk berbincang dan tertawa seolah segalanya sudah pasti. "Jadi, kalian setuju untuk bertunangan minggu depan dan menikah bulan depan?" Suara ibu Arman terdengar jelas, membuat keduanya tersentak. Kila menatap Arman dengan ragu. Pemuda itu tampak tenang, meski sorot matanya jelas menyiratkan perasaan yang sama, bingung dan tak berdaya. "Baiklah," jawab Arman akhirnya, suaranya terdengar lemah. Kila menghela napas panjang. Ia tahu tak ada jalan keluar. "Aku juga setuju." Pernikahan pun dilaksanakan dalam kesederhanaan. Senyum mereka di pelaminan tampak bahagia di mata para tamu. Tetapi di balik itu ada dua hati yang bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar takdir mereka? Malam pertama terasa kaku. Keduanya saling menjaga jarak, hanya berbicara seperlunya. Kila mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. "Maaf jika semua ini terlalu cepat untukmu," ujar Arman tiba-tiba. Kila menoleh. "Untukmu juga kan?" Arman mengangguk. "Kita dijodohkan, tapi kita masih bisa saling mengenal kan?" Kila tersenyum tipis. Mungkin ini bukan awal yang buruk. Mereka hanya butuh waktu dan siapa tahu mungkin cinta bisa tumbuh di antara mereka. Berikut kelanjutan ceritanya. Pernikahan yang dijodohkan, bagian 2. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan kaku. Arman dan Kila masih terbiasa hidup sendiri. Dan kini mereka harus berbagi satu atap, satu ruangan, bahkan satu meja makan. Setiap pagi, Arman selalu berangkat kerja lebih awal tanpa banyak bicara. Kila pun sibuk dengan pekerjaannya sebagai desainer grafis freelance, menghabiskan waktu di depan laptop. Mereka hanya bertemu saat makan malam, itu pun dengan percakapan yang masih terasa canggung. Namun, tanpa mereka sadari, kebersamaan mulai mengubah segalanya. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di apartemen mereka tiba-tiba padam. Kila yang sedang bekerja terkejut dan tanpa sadar berteriak. "Ada apa?" tanya Arman yang baru keluar dari kamar. "Listriknya mati," jawab Kila panik. "Aku benci gelap." Arman menghela napas dan segera mengambil ponselnya untuk menyalakan senter. "Tunggu sebentar, aku cari lilin." Beberapa menit kemudian, cahaya lilin menerangi ruang tamu. Kila masih duduk di sofa, tangannya menggenggam lengan bajunya sendiri. "Kamu takut gelap?" tanya Arman sambil duduk di sampingnya. Kila mengangguk pelan. "Dulu waktu kecil, aku pernah terkunci di gudang selama berjam-jam. Sejak itu, aku selalu panik kalau gelap tiba-tiba datang." Arman mengangguk paham. "Kalau begitu, setiap kali listrik mati, kamu bisa panggil aku." Kila menoleh, menatap Arman yang kini tersenyum tipis. Entah kenapa dadanya terasa hangat. "Terima kasih." Sejak malam itu, hubungan mereka mulai mencair. Arman mulai membiasakan diri meninggalkan catatan kecil di meja makan setiap pagi sebelum berangkat kerja, sekadar mengingatkan Kila untuk sarapan. Kila pun mulai memasakkan makan malam untuk mereka berdua, walau kadang rasanya kurang pas dan membuat Arman tersenyum geli. Suatu hari, Kila jatuh sakit. Arman yang biasanya tidak banyak bicara, kini sibuk merawatnya. Ia membuat bubur, memastikan Kila minum obat, bahkan mengorbankan pekerjaannya demi menemaninya di rumah. Saat Kila terbangun di tengah malam, ia melihat Arman tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman. Dadanya terasa hangat lagi, perasaan yang tidak ia mengerti. Saat itu, ia sadar. Mungkin pernikahan ini bukan hanya soal dijodohkan. Mungkin perlahan, ia benar-benar mulai menyukai pria itu.
Berikut kelanjutan ceritanya. Pernikahan yang dijodohkan hentikan. Sejak malam itu, perasaan Kila mulai berubah. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda setiap kali melihat Arman. Hanya saja ia belum tahu apakah Arman merasakan hal yang sama. Hari-hari mereka kini lebih hangat. Kila tak lagi merasa canggung saat berada di dekat Arman. Mereka mulai bercanda, berbagi cerita, bahkan sesekali menonton film bersama di akhir pekan. Namun, kebahagiaan itu diuji saat sok dari masa lalu Arman kembali muncul. Suatu sore, saat Kila sedang merapikan ruang tamu, ponsel Arman berdering di meja. Kila melirik sekilas, nama Nadine muncul di layar. Kila tidak berniat mengintip, tapi tiba-tiba terdengar suara Arman dari balik pintu. "Ki, kalau ada yang telepon, jangan diangkat dulu ya. Aku lagi ada urusan di luar." Nada suaranya terdengar aneh, seperti menyembunyikan sesuatu. Malam harinya saat Arman pulang, Kila memberanikan diri bertanya, "Tadi ada yang telepon kamu, Nadine?" Arman terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Ya, dia mantan tunanganku." Jantung Kila berdetak lebih cepat. "Mantan tunangan?" Arman mengangguk. "Sebelum dijodohkan denganmu, aku hampir menikah dengannya. Tapi dia pergi ke luar negeri tanpa memberi kabar. Sekarang tiba-tiba dia kembali bilang ingin bertemu." Hati Kila mencelos. "Dan kamu akan menemuinya?" Arman menatap Kila lalu menjawab dengan pelan, "Aku tidak tahu." Malam itu Kila tidak bisa tidur. Ia benci perasaan ini. Seharusnya ia tidak cemburu, bukan? Mereka menikah karena dijodohkan, bukan karena cinta. Tapi mengapa dadanya terasa begitu sesak? Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Kila, Arman akhirnya menemui Nadine di sebuah kafe. "Aku menyesal, men," ujar Nadine menggenggam tangan Arman di atas meja. "Aku bodoh meninggalkanmu. Tapi sekarang aku kembali dan aku ingin memperbaiki semuanya." Arman menarik tangannya perlahan. "Aku sudah menikah, Nadine." Nadine menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi kamu tidak mencintainya, kan?" Arman terdiam. Kata-kata Nadine menghantamnya lebih keras dari yang ia duga. Benarkah ia tidak mencintai Kila? Sementara itu, Kila yang tidak bisa menahan rasa gelisah akhirnya memberanikan diri pergi ke kafe itu. Dari balik pintu kaca, ia melihat Arman dan Nadine berbicara dengan serius. Lalu, ia melihat Nadine menggenggam tangan Arman. Hatinya remuk. Tanpa berpikir panjang, Kila berbalik dan pergi. Matanya mulai terasa panas, namun ia menahan air mata yang hampir jatuh. Mungkin selama ini ia hanya berharap terlalu banyak. Mungkin Arman akan kembali pada cinta lamanya. Berikut kelanjutan ceritanya. Pernikahan yang dijodohkan. Kila berjalan tanpa arah, pikirannya kacau. Ia tidak ingin mengakui bahwa hatinya sakit, tapi kenyataan di depannya terlalu jelas. Arman dan Nadine masih memiliki sesuatu di antara mereka. Setibanya di rumah, Kila duduk termenung di sofa. Berbagai pikiran memenuhi kepalanya. Apakah Arman akan memilih Nadine? Apakah pernikahan mereka selama ini hanya formalitas semata? Beberapa jam kemudian, Arman pulang. Ia tampak sedikit lelah, tetapi begitu melihat Kila, ekspresinya berubah. "Kamu kemana tadi?" tanyanya. Kila menoleh sekilas. "Keluar sebentar." Arman bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Kila. Ia duduk di sampingnya, mencoba mencari tahu. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Kila tersenyum tipis, tapi jelas ada sesuatu yang disembunyikannya. "Aku baik-baik saja." Arman ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Kila langsung berdiri dan masuk ke kamar, meninggalkannya dengan berbagai pertanyaan yang menggantung di udara. Jarak yang mulai terasa. Sejak hari itu, Kila mulai menjaga jarak. Ia tetap bersikap baik, tetapi tidak seperti sebelumnya. Tak ada lagi obrolan panjang sebelum tidur, tak ada lagi canda tawa di meja makan. Arman menyadarinya, dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu malam, ia akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Kila, ada yang ingin aku jelaskan." Kila yang sedang membaca buku hanya menoleh sebentar. "Tentang apa?" "Nadine." Tubuh Kila menegang, tapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Aku tidak peduli soal itu." Arman menghela napas. "Aku tahu kamu melihat kami di kafe." Kila tersentak. "Aku tidak." "Jangan bohong," potong Arman. "Aku bisa merasakannya. Kamu menjauhiku setelah itu." Kila menggigit bibirnya menimbang kata-kata yang harus ia ucapkan. "Aku hanya tidak ingin mengganggu kalau kamu memang ingin kembali padanya," ucapnya lirih. Arman menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketakutan dalam mata Kila. "Ki, aku tidak pernah berpikir untuk kembali pada Nadine." Kila menahan napas. "Tapi dia masih mencintaimu." "Itu urusannya," Arman menjawab tegas. "Yang aku tahu, aku tidak ingin kehilangan kamu." Kila terdiam.
Dadanya terasa sesak, tetapi bukan karena sakit, melainkan karena sesuatu yang baru, sesuatu yang hangat, sesuatu yang ia harap benar. Arman mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kila dengan lembut. Aku mungkin butuh waktu untuk menyadarinya, lanjutnya. Tapi sekarang aku tahu, aku tidak ingin pernikahan ini hanya sekadar kewajiban. Aku ingin memperjuangkan ini, memperjuangkan kita. Kila menatapnya mencari kejujuran di matanya. Dan kali ini ia menemukannya. Ia mengangguk perlahan, lalu menggenggam tangan Arman lebih erat. Mungkin pernikahan ini memang diawali tanpa cinta. Tapi bukan berarti cinta tidak bisa tumbuh di antara mereka. Tamat atau bersambung jika ingin lebih panjang. Berikut kelanjutan ceritanya. Pernikahan yang dijodohkan. Setelah percakapan malam itu, hubungan Kila dan Arman perlahan kembali membaik. Tidak ada lagi kecanggungan seperti sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun keduanya masih terlalu ragu untuk mengakuinya. Suatu pagi, Kila sedang sibuk di dapur saat ponsel Arman berdering di meja makan. Tanpa sengaja, ia melihat nama di layar. Nadine. Hatinya mencelos, tapi ia mencoba bersikap biasa. Ia tidak ingin terlihat seperti istri yang cemburu, walaupun mungkin memang begitu yang ia rasakan. Arman keluar dari kamar, mengambil ponselnya, dan melihat sekilas nama yang tertera di layar sebelum akhirnya menekan tombol reject. Kila terkejut. Kenapa tidak diangkat? Tanyanya, berusaha terdengar santai. Arman hanya tersenyum kecil. Aku tidak perlu bicara dengannya. Jawaban itu seharusnya cukup, tapi ada sesuatu dalam tatapan Arman yang membuat Kila bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar sudah menutup pintu untuk Nadine? Sebuah undangan yang mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Kila menerima sebuah amplop undangan yang diletakkan di meja ruang tamu. Dari siapa ini? Tanyanya sambil membuka amplopnya. Namun begitu ia membaca isi undangan itu, napasnya tertahan. Pernikahan Nadine. Di bawah namanya tertulis jelas nama pria lain, bukan Arman. Arman masuk ke ruang tamu dan melihat Kila terpaku menatap undangan itu. Ia menghela napas, lalu duduk di sampingnya. Dia akhirnya memilih menikah dengan orang lain, kata Arman pelan. Kila menoleh, mencari ekspresi di wajah suaminya. Kamu baik-baik saja? Arman tersenyum kecil. Dulu mungkin aku akan merasa sakit hati, tapi sekarang, ia menatap Kila. Aku hanya merasa lega. Jantung Kila berdebar, ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Arman. Ia bisa melihat kejujuran dalam matanya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Arman meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Ki, aku ingin bertanya sesuatu, ucapnya dengan suara serius. Kila menelan ludah. Apa? Arman menarik napas dalam, lalu menatapnya penuh keyakinan. Kamu mau mencoba mencintaiku? Kila terkejut. Ia tidak menyangka Arman akan menanyakan hal itu secara langsung. Namun, saat ia melihat pria di depannya, seseorang yang awalnya adalah orang asing, lalu menjadi suaminya, lalu perlahan-lahan mengisi hari-harinya, ia menyadari sesuatu. Mungkin ia sudah mulai mencintai Arman. Kila mengangguk pelan, lalu tersenyum. Aku mau. Dan untuk pertama kalinya, Arman menariknya ke dalam pelukan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan. Pernikahan yang dulu hanya sebatas perjodohan, kini menjadi kisah cinta yang sesungguhnya. Yang dijodohkan, bagian 6. Setelah pengakuan malam itu, hubungan Arman dan Kila perlahan berubah. Mereka tak lagi menjaga jarak atau merasa canggung satu sama lain. Namun, meski Kila sudah mengakui bahwa ia ingin mencoba mencintai Arman, ada satu hal yang belum ungkapkan, bahwa mungkin perasaan itu sudah tumbuh jauh lebih dalam dari yang ia sadari. Kebersamaan yang berarti. Suatu hari, Arman pulang lebih awal dari kantor dan menemukan Kila tertidur di sofa ruang tamu dengan laptop dan sketsa desain di pangkuannya. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap terlihat damai. Arman tersenyum kecil, lalu mengambil selimut dan menyelimutinya dengan hati-hati. Namun, saat ia hendak berdiri, Kila tiba-tiba menggenggam tangannya dalam tidurnya. Jangan pergi, gumamnya pelan. Arman terdiam memperhatikan wajah istrinya. Perasaan hangat menjalar di dadanya. Ia tahu Kila mungkin masih butuh waktu untuk mengungkapkan semuanya, tapi ia tak akan terburu-buru. Ia akan menunggu. Sejak saat itu, Arman semakin menunjukkan perhatiannya. Ia sering membantu Kila menyiapkan sarapan, menemaninya bekerja hingga larut malam, bahkan terkadang mengirim pesan singkat hanya untuk memastikan Kila sudah makan siang. Kila menyadari semua itu. Dan setiap perhatian kecil dari Arman membuat perasaannya semakin dalam. Namun, ketika segalanya terasa semakin baik, badai datang tanpa peringatan. Godaan dari masa lalu.
Suatu sore, Kila sedang berbelanja di supermarket ketika seseorang memanggil namanya. Kila, Kila menoleh dan melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Mata pria itu membulat seolah tak percaya. Reza? Kila nyaris terengah melihat pria yang berdiri di depannya, mantan kekasihnya yang telah lama menghilang. Aku nggak menyangka bisa ketemu kamu di sini. Ujar Reza dengan senyum yang dulu selalu membuat hati Kila berdebar. Namun kali ini perasaan itu tidak ada. Kila hanya tersenyum kecil. Iya, sudah lama sekali. Reza mengamati Kila dengan tatapan no arti. Kamu kelihatan berbeda. Kila tertawa kecil. Ya, aku sudah menikah. Tatapan Reza seketika berubah. Menikah? Kila mengangguk, suamiku Arman. Sejenak ada ekspresi aneh di wajah Reza, seolah ia menyesal mendengar kabar itu. Aku tidak menyangka kamu akan menikah secepat ini. Kila mengernyit. Memangnya kenapa? Reza menarik napas. Dulu aku pergi tanpa penjelasan. Aku tahu aku salah, tapi alasan aku pergi karena aku belum siap. Dan sekarang aku kembali berharap bisa memperbaiki semuanya. Kila menatapnya dengan penuh kebingungan. Apa maksudmu? Aku masih mencintaimu, Ki. Jantung Kila berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin ia akan merasa goyah. Namun kini, ada satu nama yang langsung muncul di kepalanya. Maaf, Reza. Ucap Kila dengan suara lembut. Aku sudah memilih Arman. Aku mencintainya. Reza tampak terkejut. Apa kamu yakin? Kila tersenyum. Sangat yakin. Ia membalikkan badan dan pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan masa lalunya di belakang. Pengakuan yang dinanti. Malam itu, Kila duduk di tepi tempat tidur, berpikir tentang kejadian tadi. Arman keluar dari kamar mandi dan melihat istrinya termenung. Kamu kenapa? Kila menatap suaminya. Hatinya penuh dengan perasaan yang ingin ia ungkapkan. Aku bertemu Reza tadi, ucapnya pelan. Arman terdiam sejenak. Mantan pacarmu? Kila mengangguk. Dia bilang dia masih mencintaiku. Wajah Arman menegang, tapi ia tetap berusaha tenang. Dan kamu? Kila tersenyum, lalu meraih tangan Arman. Aku bilang padanya kalau aku sudah memilihmu, kalau aku mencintaimu. Mata Arman melembut. Kila tersenyum lebar. Aku tahu pernikahan kita dimulai tanpa cinta, tapi sekarang aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu, Arman. Arman menatap Kila penuh perasaan. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menarik istrinya ke dalam pelukan hangat. Aku juga mencintaimu, Kila. Mereka saling menatap, dan kali ini tidak ada lagi keraguan di antara mereka. Cinta yang dulu dipaksakan oleh perjodohan, kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Dan mereka berdua tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari kisah cinta mereka yang sesungguhnya. Malam penuh kejujuran itu, hubungan Kila dan Arman berubah secara drastis. Mereka tak lagi hanya sekadar pasangan yang dijodohkan, tapi benar-benar suami istri yang saling mencintai. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan kecil, sarapan bersama, obrolan ringan sebelum tidur, hingga kejutan-kejutan kecil yang membuat keduanya semakin dekat. Namun, kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Cinta yang tumbuh harus diuji. Suatu malam, saat Arman baru pulang dari kantor, ia menemukan Kila duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ada apa? Tanyanya sambil meletakkan tas kerjanya. Kila menoleh dengan ekspresi ragu. Mama menelepon tadi. Arman mengernyit. Mama? Kila mengangguk pelan. Dia bilang ingin kita segera punya anak. Arman menghela napas dan duduk di samping istrinya. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Menurutmu bagaimana? Kila bertanya hati-hati. Arman menggenggam tangan istrinya. Aku ingin kita menjalani ini dengan cara kita sendiri, tanpa tekanan dari siapapun. Kila tersenyum lega, tetapi masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri makan malam keluarga besar. Saat semua orang sedang berbincang, Ibunda Arman tiba-tiba membuka topik sensitif. Kapan aku bisa menggendong cucu? Tanyanya dengan nada penuh harap. Kila menunduk, merasa tertekan. Ia tahu ini adalah pertanyaan yang sering dilontarkan dalam keluarga, tapi kali ini terasa seperti tuntutan yang lebih serius. Arman meremas tangan Kila di bawah meja dan menjawab tegas. Mama, biarkan kami menjalani semuanya dengan waktu kami sendiri. Wajah ibunya sedikit berubah. Tapi Man, kami ingin menikmati pernikahan kami dulu, potong Arman memberikan tatapan tegas. Kila menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu Arman akan selalu melindunginya. Namun, tekanan itu tidak berhenti di situ. Beberapa kali, Ibunda Arman terus memberikan sindiran halus, bahkan menyarankan Kila untuk berkonsultasi ke dokter. Hingga suatu hari, Kila tak bisa menahan emosinya. Mama, kami baik-baik saja, ucapnya dengan nada sedikit gemetar.
Aku juga ingin punya anak, tapi aku tidak mau menjalani ini dengan tekanan. Ibunda Arman terkejut melihat keberanian menantu yang biasanya pendiam itu. Arman langsung merangkul Kila. Mama, tolong jangan membuat Kila merasa terbebani. Setelah hari itu, Ibunda Arman mulai mengurangi tekanan, meski masih berharap mendapatkan cucu. Namun, masalah belum berakhir. Ujian kesetiaan. Di tengah kebahagiaan yang perlahan mereka bangun, sebuah kabar mengejutkan datang dari kantor Arman. Seorang rekan kerja wanitanya, Siska, mulai menunjukkan perhatian yang tidak wajar pada Arman. Siska sering mencari alasan untuk bertemu Arman, mengajaknya makan siang, bahkan mengirim pesan di luar jam kerja. Awalnya, Arman menganggapnya hanya sebagai kolega biasa, tetapi lama-lama ia menyadari bahwa Siska memiliki niat lain. Suatu sore, Kila sedang merapikan rumah ketika ponsel Arman yang tertinggal di meja berbunyi. Kila melirik sekilas. Sebuah pesan muncul. Men, aku butuh bicara. Bisa ketemu sebentar? Hati Kila mencelos. Siapa Siska? Ketika Arman pulang, Kila mencoba bertanya dengan nada santai. Siapa Siska? Arman terdiam sesaat sebelum menjawab. Dia rekan kerja di kantor. Hanya rekan kerja? Kila mencoba mencari kejujuran di mata suaminya. Arman mendekati Kila dan menggenggam tangannya. Aku nggak akan menyembunyikan apapun darimu. Dia memang pernah mencoba mendekatiku, tapi aku sudah menjaga jarak. Kila menghela napas lega. Terima kasih sudah jujur. Namun, masalah tidak selesai di situ. Suatu hari, Siska nekat datang ke kantor Arman dan berbicara terang-terangan. Arman, aku suka sama kamu, katanya tanpa ragu. Arman menatapnya dengan ekspresi datar. Aku sudah menikah. Aku tahu, Siska tersenyum tipis. Tapi kamu yakin benar-benar mencintai istrimu? Arman terkejut dengan pertanyaan itu. Tanpa ragu, ia menjawab lebih dari apapun. Siska terdiam, lalu tersenyum kecil. Aku mengerti. Setelah kejadian itu, Siska berhenti mengganggu Arman. Ketika Arman pulang ke rumah, ia menemukan Kila sedang memasak di dapur. Ia mendekatinya, lalu memeluknya dari belakang. Kila terkesiap. Ada apa? Arman tersenyum. Nggak ada. Aku cuma ingin bilang kalau aku sangat mencintaimu. Kila tersenyum hangat. Aku juga mencintaimu. Meski pernikahan mereka dimulai dengan perjodohan, kini keduanya tahu bahwa mereka telah menemukan cinta sejati dalam satu sama lain. Dan mereka siap menghadapi segala rintangan bersama selamanya. Pernikahan yang dijodohkan. Setelah berbagai cobaan, Kila dan Arman semakin yakin akan cinta mereka. Namun kehidupan pernikahan selalu punya tantangannya sendiri. Meski mereka telah melalui berbagai ujian, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar dalam hidup mereka, anak. Meski Ibunda Arman sudah mulai mengurangi tekanan, Kila diam-diam menyimpan kegelisahan. Ia juga ingin memiliki buah hati, tapi setiap kali ia mencoba, hasilnya selalu nihil. Harapan yang tak kunjung datang. Suatu pagi, Kila berdiri di depan wastafel kamar mandi, menatap dua garis di alat tes kehamilan yang masih samar. Harapannya melonjak. Dengan jantung berdebar, ia menunggu beberapa menit lagi, namun garis kedua tetap samar, tidak sejelas yang ia harapkan. Kila menggigit bibirnya merasa cemas. Apakah ini berarti ia hamil? Atau hanya hasil samar yang tak berarti? Ketika Arman masuk ke kamar, ia melihat ekspresi gelisah di wajah Kila. Kamu kenapa? Tanyanya lembut. Kila menunjukkan alat tes kehamilan itu dengan tangan gemetar. Aku nggak tahu ini positif atau enggak. Arman menatap alat itu, lalu beralih menatap Kila. Dengan hati-hati, ia menggenggam tangan istrinya. Kita cek ke dokter ya? Kila mengangguk pelan. Di rumah sakit, dokter memeriksa Kila dengan seksama. Setelah beberapa pertanyaan dan pemeriksaan ultrasonografi, akhirnya dokter berbicara. Dari hasil pemeriksaan, sepertinya ini hanya false positive, kata dokter dengan nada hati-hati. Kila belum hamil, tapi jangan khawatir. Ada banyak cara untuk meningkatkan peluang kehamilan. Kila berusaha tersenyum, tapi hatinya terasa remuk. Arman meremas tangannya. Tidak apa-apa, Ki. Kita bisa mencoba lagi. Tapi di dalam hatinya, Kila bertanya-tanya, bagaimana kalau aku tidak bisa memberinya anak? Ketakutan dan jarak yang tercipta. Setelah kejadian itu, Kila mulai berubah. Ia sering termenung sendirian, merasa gagal sebagai seorang istri. Arman menyadari perubahan itu. Setiap kali ia berusaha menghibur Kila, istrinya hanya tersenyum tipis dan berkata, aku baik-baik saja. Namun, suatu malam, Arman menemukan Kila menangis sendirian di balkon. Dengan hati-hati, ia mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang. Aku nggak mau kamu merasa seperti ini sendirian, bisiknya. Kila menoleh, matanya penuh air mata. Tapi bagaimana kalau aku nggak bisa ngasih kamu anak?
Arman mengusap pipinya dengan lembut. Kay, aku menikah denganmu karena aku mencintaimu, bukan karena aku ingin anak. Tapi, nggak peduli seberapa lama, aku tetap akan bersamamu. Tangis Kayla pecah. Ia merasa begitu beruntung memiliki Arman di sisinya. Sebuah keajaiban, beberapa bulan kemudian, tanpa mereka sadari, kehidupan mereka akan berubah selamanya. Kayla mulai merasa aneh. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya cepat lelah, dan emosinya lebih sensitif dari biasanya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan. Namun, ketika siklus haidnya terlambat hampir 2 minggu, ia mulai curiga. Dengan tangan gemetar, ia kembali melakukan tes kehamilan. Kali ini, 2 garis merah terlihat jelas. Air mata langsung mengalir di pipinya. Saat Arman pulang, Kayla menunggunya di ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. "Ada apa, sayang?" Arman bertanya khawatir. Kayla menggigit bibirnya, lalu menyerahkan alat tes kehamilan itu. Aku hamil." Arman membeku menatap alat itu seolah tak percaya. "Kamu serius?" Kayla mengangguk sambil menangis. "Iya." Tanpa menunggu lebih lama, Arman langsung memeluknya erat. "Terima kasih, Ki," bisiknya penuh emosi. "Terima kasih sudah menjadi ibu dari anak kita." Kayla tersenyum dalam pelukan suaminya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Dan pernikahan yang dulu hanya sekadar perjodohan, kini menjadi kisah cinta yang sempurna. Yang dijodohkan bagian 9. Kehamilan Kayla membawa kebahagiaan besar dalam rumah tangga mereka. Arman, yang sebelumnya selalu sabar dan penuh perhatian, kini semakin protektif terhadap istrinya. Setiap pagi, ia memastikan Kayla makan cukup. Ia bahkan mulai mencari tahu makanan apa yang baik untuk ibu hamil dan mencoba memasak sendiri, meskipun seringkali berakhir dengan kekacauan di dapur. "Aku nggak mau kamu kecapekan," ujar Arman suatu pagi saat Kayla bersiap pergi ke butik miliknya. "Aku baik-baik saja, men," jawab Kayla sambil tersenyum. "Lagi pula, aku nggak bisa cuma diam di rumah terus." "Tapi kamu hamil, sayang. Harus banyak istirahat," balas Arman sambil menatapnya penuh kekhawatiran. Kayla hanya tertawa kecil dan mencubit pipinya. "Jangan berlebihan, Pak Suami." Namun, meski kehamilan membawa kebahagiaan, tantangan juga mulai muncul. Gangguan dari pihak keluarga. Ketika kabar kehamilan Kayla tersebar, Ibunda Arman langsung menjadi orang paling bahagia di dunia. "Alhamdulillah, akhirnya aku akan punya cucu," serunya dengan antusias saat berkunjung ke rumah mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada permintaan yang mulai terasa mengganggu. "Mama ingin cucuku lahir di rumah ini," ujar Ibunda Arman sambil mengelus perut Kayla. Kayla dan Arman bertukar pandang. "Maksud Mama? Di rumah kita?" tanya Arman hati-hati. "Iya, kalian pindah saja sementara ke rumah Mama. Biar Kayla lebih terawat dengan baik. Nanti Mama yang bantu urus semuanya." Kayla menelan ludah. Ia sangat menghormati ibu mertuanya, tapi ia juga tahu betapa kerasnya karakter wanita itu. Arman, yang memahami istrinya, langsung merespons dengan lembut, "Ma, kami akan mempertimbangkannya. Tapi sementara ini, Kayla lebih nyaman di rumah sendiri." Ibunda Arman tampak kurang puas, tapi ia tak berkata apa-apa lagi. Namun, sejak saat itu, ia mulai sering datang tanpa pemberitahuan, bahkan ikut campur dalam banyak keputusan Kayla, mulai dari makanan yang harus dikonsumsi hingga dokter kandungan yang harus dikunjungi. Kayla mulai merasa tertekan. Ia ingin berbicara dengan Arman, tapi ia juga tak ingin membuat hubungannya dengan ibu mertuanya memburuk. Hingga suatu hari, saat Kayla sedang duduk di teras rumah menikmati udara pagi, Ibunda Arman tiba-tiba duduk di sebelahnya dan berkata, "Kamu harus dengarkan Mama, Kay. Kamu ini mengandung darah daging keluarga Arman. Jangan egois." Kayla menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Apakah ia sedang dianggap egois hanya karena ingin menjalani kehamilannya dengan tenang? Beban yang terlalu berat. Semakin hari, tekanan semakin besar. Kayla merasa semua orang ingin mengatur hidupnya. Puncaknya terjadi saat Ibunda Arman mendatangkan seorang dukun beranak ke rumah mereka. Tanpa sepengetahuan Kayla, "Dia bisa memastikan kehamilanmu sehat," ujar Ibunda Arman dengan bangga. Kayla benar-benar merasa diperlakukan seperti anak kecil. Ia akhirnya tidak bisa menahan emosinya lagi. "Mama, aku yang sedang hamil. Aku yang tahu apa yang terbaik untuk tubuhku," serunya dengan suara bergetar. Ibunda Arman terkejut. "Kamu ini kenapa, Kayla?" Arman yang baru pulang langsung bergegas mendekati mereka. "Ada apa ini?" Kayla menggeleng sambil menahan air mata. Ia tidak ingin bertengkar lagi. Akhirnya, Arman menarik tangan istrinya dan membawanya ke kamar. Saat mereka berdua duduk di tepi tempat tidur, Kayla mulai menangis pelan. "Aku capek, men," bisiknya.
Aku capek terus dikendalikan. Aku cuma ingin menikmati kehamilan ini dengan tenang. Arman mengusap punggung istrinya dengan lembut. Aku minta maaf, Ki. Aku janji akan melindungimu. Dan malam itu, Arman akhirnya berbicara serius dengan ibunya. Ia menjelaskan bahwa Kila butuh ketenangan dan bahwa ia tidak ingin siapapun mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Setelah diskusi panjang, Ibunda Arman akhirnya mulai mengerti dan mulai mengurangi tekanannya terhadap Kila. Saat yang ditunggu-tunggu, bulan demi bulan berlalu dan akhirnya Kila memasuki trimester terakhir kehamilannya. Pada suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang tamu, Kila tiba-tiba merasakan nyeri yang luar biasa di perutnya. "Arman, aku rasa ini saatnya." Mata Arman langsung membesar. "Kamu serius?" Tanpa menunggu lama, Arman segera membawa Kila ke rumah sakit. Proses persalinan berlangsung penuh perjuangan. Kila menggenggam tangan Arman erat, keringat membanjiri wajahnya. Dan akhirnya, tangisan bayi memenuhi ruangan. Arman menatap anak kecil yang kini berada di pelukan Kila dengan mata berkaca-kaca. "Ini anak kita, sayang," bisiknya penuh haru. Kila tersenyum lelah tapi penuh kebahagiaan. "Iya, anak kita." Mereka berdua saling menatap penuh cinta. Semua rintangan yang mereka hadapi seakan menghilang begitu saja. Kini mereka tidak hanya suami dan istri, mereka adalah orang tua. Dan kisah mereka yang berawal dari perjodohan, kini telah berubah menjadi keluarga yang penuh cinta. Pernikahan yang dijodohkan. Tangisan bayi di ruang bersalin malam itu menjadi awal babak baru dalam kehidupan Kila dan Arman. Mereka menatap buah hati mereka, seorang bayi laki-laki mungil yang kini tertidur di pelukan Kila. "Dia mirip kamu," bisik Arman sambil tersenyum haru. Kila menggeleng pelan. "Enggak, dia lebih mirip kamu." Arman tertawa kecil dan mengecup kening istrinya. "Terima kasih, Ki, sudah melalui semua ini." Kila hanya tersenyum, meski kelelahan masih terasa di tubuhnya. Tapi semua rasa sakit itu seolah terbayar lunas dengan kebahagiaan yang kini ia rasakan. Mereka akhirnya memutuskan untuk memberi nama putra mereka Rafa Alfariski, yang berarti pembawa rezeki dan keberuntungan. Dan benar saja, sejak kehadiran Rafa, kebahagiaan rumah tangga mereka semakin lengkap. Tantangan menjadi orang tua baru. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Hari-hari pertama setelah kepulangan Kila dari rumah sakit diwarnai dengan tangisan bayi yang tak kenal waktu. Malam-malam mereka berubah drastis. Kila harus bangun setiap beberapa jam untuk menyusui, sementara Arman berusaha membantu sebisanya, mulai dari mengganti popok hingga menenangkan Rafa yang rewel. "Kenapa dia nggak mau tidur ya?" keluh Kila suatu malam saat Rafa terus menangis meski sudah disusui dan digendong. Arman mengusap punggung Rafa dengan sabar. "Mungkin dia kembung, atau dia cuma mau digendong." Kila menghela napas. "Aku capek, men." Arman langsung menarik istrinya ke dalam pelukannya. "Aku tahu, kita bagi tugas ya. Sekarang kamu tidur, biar aku yang jagain Rafa." Kila ingin menolak, tapi rasa lelah di tubuhnya terlalu kuat. Ia akhirnya menurut, dan Arman pun berjaga semalaman, menenangkan Rafa yang terus gelisah. Meski melelahkan, mereka menikmati setiap momen ini, karena mereka tahu waktu akan berlalu begitu cepat. Perubahan dalam hubungan. Seiring berjalannya waktu, Kila mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Dulu, Arman selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian, selalu punya waktu untuk berbincang atau sekadar memeluknya lama-lama. Tapi kini, perhatian Arman lebih banyak tercurah pada Rafa. Setiap kali pulang kerja, yang pertama dicari adalah putra mereka. Setiap kali ada waktu luang, Arman lebih sering bermain dengan Rafa daripada menghabiskan waktu berdua dengan Kila. Kila mengerti Arman sangat mencintai anak mereka, tapi di dalam hatinya ia mulai merasa tersisih. Hingga suatu malam saat mereka akhirnya punya sedikit waktu berdua setelah Rafa tertidur, Kila membuka suara. "Men, kamu masih mencintaiku?" tanyanya pelan. Arman yang sedang duduk di sebelahnya menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" Kila menunduk, memainkan ujung selimutnya. "Akhir-akhir ini, aku merasa kamu lebih peduli ke Rafa daripada ke aku." Arman terdiam beberapa saat sebelum mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Kila erat. "Ki, aku nggak pernah sedikit pun berhenti mencintaimu," ucapnya serius. "Aku memang banyak fokus ke Rafa, tapi itu bukan berarti aku melupakan kamu." Kila menghela napas. "Aku tahu, tapi aku kangen kita yang dulu." Arman tersenyum kecil dan menarik Kila ke dalam pelukannya. "Kalau begitu, kita ambil waktu buat berdua lagi."
Dan sejak malam itu, mereka mulai berusaha mencari keseimbangan menjadi orang tua, tapi tetap menjaga cinta mereka tetap hidup. Cobaan dalam rumah tangga. Saat semuanya mulai berjalan dengan baik, cobaan lain datang menghampiri. Suatu hari, Arman mengalami masalah besar di perusahaannya. Salah satu klien terbesar mereka menarik kontrak mendadak, menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Karena tekanan pekerjaan, Arman sering pulang larut malam, bahkan terkadang membawa pekerjaannya ke rumah. Ia mulai lebih sering diam dan tampak terbebani. Kila menyadari perubahan ini dan mencoba bertanya, "Men, ada masalah di kantor?" Arman hanya menghela napas panjang. "Nggak apa-apa, Ki, aku bisa urus." Tapi Kila tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, Kila terbangun dan melihat Arman duduk di ruang kerja dengan kepala tertunduk di depan laptopnya. Perlahan, ia mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Arman. "Kamu nggak sendiri, men. Kalau ada yang bisa aku bantu, bilang." Arman menatap istrinya, matanya tampak lelah. "Aku cuma nggak mau bikin kamu khawatir." Kila tersenyum lembut dan menggenggam tangan suaminya. "Aku istrimu, men. Bukan cuma buat menemani saat bahagia, tapi juga saat susah." Malam itu, Arman akhirnya bercerita tentang masalah yang ia hadapi di kantor. Meski Kila tidak bisa membantu banyak dalam pekerjaan, kehadiran dan dukungan istrinya sudah cukup membuat Arman merasa lebih kuat. Masa depan yang mereka bangun bersama. Seiring berjalannya waktu, Arman berhasil mengatasi masalah di pekerjaannya. Hubungan mereka pun semakin kuat, karena mereka belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang bertahan bersama melalui suka dan duka. Rafah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh energi, membawa kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka. Suatu sore, saat mereka bertiga duduk di taman belakang rumah, Kila menatap Arman dan Rafah yang sedang bermain bola bersama. Arman kemudian mendekat, menarik Kila ke dalam pelukannya dan mengecup keningnya dengan penuh kasih. "Kamu tahu, Ki?" bisiknya. "Apa? Aku nggak bisa membayangkan hidupku tanpa kamu." Kila tersenyum, menatap suaminya dengan mata berbinar. "Aku juga, men." Dan di bawah langit senja yang hangat, mereka menyadari satu hal. Meskipun pernikahan mereka dimulai dari perjodohan, pada akhirnya merekalah yang memilih untuk tetap bersama dan saling mencintai. Pernikahan yang dijodohkan bagian 11. Keadaan di rumah Kila dan Arman tampak semakin membaik. Rafa semakin tumbuh aktif dan ceria, membawa kebahagiaan yang tiada habisnya. Namun, seperti dalam setiap cerita kehidupan, ada kalanya kebahagiaan itu harus diuji. Kehidupan yang tampaknya terancam. Suatu pagi, Arman menerima telepon mendesak dari kantor yang mengubah segalanya. Salah satu rekan bisnisnya, Tuan Arif, yang selama ini dipercaya, ternyata terlibat dalam sebuah skandal yang merugikan perusahaan mereka. Arman langsung terdiam mendengar kabar tersebut, dan hati Kila pun ikut cemas ketika melihat suaminya keluar dari ruang kerjanya dengan ekspresi serius. "Ada apa, man?" tanya Kila dengan khawatir, menyusul Arman yang tampak terburu-buru. "Tuan Arif menipu perusahaan kita," jawab Arman dengan suara rendah. "Sekarang kita menghadapi kerugian besar, Kay." Kila tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga masa depan mereka. Apakah semuanya akan hancur begitu saja? Di kantor, Arman berusaha mencari solusi, tapi kabar buruk semakin datang. Tuan Arif tidak hanya menipu soal keuangan, tetapi ia juga menyebarkan gosip buruk tentang perusahaan mereka, membuat reputasi mereka terancam. Arman yang biasanya tegas dan tenang, kini mulai merasa putus asa. Ia tidak ingin semua yang telah dibangunnya berakhir sia-sia. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan tekanan ini merusak hubungannya dengan Kila dan Rafah. Rahasia yang tersembunyi. Di tengah kekalutan itu, sebuah kejadian tak terduga muncul. Suatu malam, Kila menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku mengenal Tuan Arif. "Apakah Anda Kila, istri Arman?" Suara di ujung telepon terdengar penuh rahasia. "Iya, siapa ini?" jawab Kila dengan curiga. "Ada hal penting yang perlu Anda ketahui." Suara itu melanjutkan. "Tuan Arif tidak hanya menipu perusahaan, dia juga memiliki hubungan gelap dengan seseorang yang sangat dekat dengan keluarga Anda. Semua yang terjadi ini bukanlah kebetulan." Kila terdiam. Hatinya berdebar, berpikir apakah ini ada hubungannya dengan masa lalu Arman atau keluarganya. Apa maksudnya? Kila mencoba menahan rasa panik. "Aku akan memberitahumu lebih lanjut, tapi pastikan kamu berhati-hati. Jangan percaya pada siapapun dulu." Sebelum Kila bisa bertanya lebih lanjut, telepon itu terputus. Mengungkap kebenaran,
Kila merasa terombang-ambing dengan kabar yang baru didengarnya. Siapa sebenarnya yang bersekongkol dengan Tuan Ariev? Mengapa orang ini begitu takut jika Arman mengetahui semuanya? Malam itu, saat Arman pulang, Kila tak bisa lagi menahan kegelisahannya. "Men, aku harus bicara denganmu," kata Kila dengan nada serius. Arman menatapnya dengan tatapan lelah. "Apalagi, Ki? Baru saja aku dapat telepon dari seseorang yang, entah kenapa, bilang kalau ada rahasia besar yang tersembunyi tentang Tuan Ariev. Katanya, semuanya nggak cuma masalah bisnis." Arman terlihat bingung, lalu memegang dahi seakan berusaha memikirkan sesuatu. "Apa maksudnya? Kamu nggak kenal orang itu kan?" "Aku nggak tahu, tapi yang dia bilang, sepertinya ada sesuatu yang lebih dari yang kamu duga. Dia bilang ada orang di sekitar kita yang terlibat." Arman terdiam. Kila bisa melihat ekspresi paniknya. "Men, siapa orang itu? Apa kamu tahu apa yang terjadi?" Aku nggak tahu, Ki." Arman menghela napas panjang. "Tapi aku mulai merasa ada yang nggak beres. Aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari aku." Kila menggenggam tangan Arman. "Kita harus cari tahu, men. Kalau ada yang memanfaatkan kamu dan merusak perusahaan ini, kita harus siap menghadapi kenyataan." Arman mengangguk. Tapi ia tahu, ini bukan hanya soal bisnis lagi. Ini sudah menjadi masalah besar yang melibatkan keluarga mereka. Pengkhianatan yang terungkap. Pada malam yang sama, Arman memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia menghubungi beberapa rekan bisnis yang bisa dipercaya dan mulai menggali lebih dalam soal Tuan Ariev. Apa yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Ternyata Tuan Ariev memiliki hubungan gelap dengan orang yang sangat dekat dengan keluarga Arman, yaitu kakak sepupu Arman, Dika. Dika, yang selama ini tampak ramah dan tidak pernah menonjol, ternyata terlibat dalam konspirasi besar yang mengancam perusahaan mereka. Arman merasa terpukul. Dika adalah keluarga, dan meskipun ia sering merasa Dika terlalu ambisius, ia tidak pernah menyangka bahwa sepupunya itu bisa melakukan pengkhianatan sebesar ini. "Dika, kenapa dia?" Arman berbicara dalam hati. "Aku nggak percaya dia bisa melakukan ini." Pertaruhan hidup dan mati. Keputusan Arman untuk melawan pengkhianatan ini bukan hanya mempengaruhi perusahaan mereka, tapi juga keluarga besar mereka. Jika ia mengungkapkan kebenaran, ia mungkin kehilangan lebih banyak daripada sekadar uang. Ia bisa kehilangan hubungan keluarga yang selama ini ia jaga. Namun Kila yang selalu mendukungnya, menyadarkan Arman bahwa mereka tidak bisa bersembunyi dari kenyataan. Mereka harus melawan pengkhianatan ini apapun yang terjadi. "Men, ini bukan hanya soal kamu dan aku," kata Kila dengan tegas. "Ini soal masa depan Rafa. Kita nggak bisa biarkan mereka menghancurkan segalanya." Akhirnya, Arman memutuskan untuk menghadapi Dika secara langsung. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe sepi. Dika tidak tahu bahwa Arman sudah mengetahui segalanya. "Dika, apa yang kamu lakukan?" Arman bertanya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Dika tersenyum sinis, merasa tidak terancam. "Kau tidak tahu apa-apa, Arman. Semua ini untuk kepentingan kita bersama." Arman tidak bisa menahan amarahnya. "Kamu berkhianat, Dika. Kamu berani mainkan kami semua demi keuntungan pribadi." Dika hanya tertawa pelan. "Ini dunia bisnis, Arman. Tidak ada yang namanya persaudaraan, hanya kekuasaan." Ketegangan memenuhi ruangan. Arman tahu ini bukan hanya soal bisnis lagi. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati bagi keluarganya. Tamat? Tentu. Berikut tambahan yang kamu inginkan. Pernikahan yang dijodohkan bagian 12. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Arman berhasil menggulung semua bukti yang ada dan membawa Dika ke jalur hukum. Walaupun Dika berusaha mengelak, akhirnya kebenaran terungkap dan keadilan pun tercapai. Arman dan Kila dapat kembali menjalani hidup mereka dengan lebih tenang, meski peristiwa itu meninggalkan bekas dalam hubungan mereka dengan keluarga. Namun, mereka belajar bahwa cinta, kepercayaan, dan keberanian adalah kunci untuk melewati segala cobaan. Saat semuanya mulai stabil kembali, Arman dan Kila menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga kecil yang bahagia. Rafa tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh keceriaan. Dan meskipun kehidupan mereka tak selalu mudah, mereka saling mendukung dan berjuang bersama, membangun masa depan yang penuh harapan. Terima kasih sudah menonton video kami. Bye-bye.